Join now. Oke, terima kasih Steffi. Thank you Steffi. Oke, jadi di sesi berikut ini teman-teman kita akan kenalan nih sama ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman dari Gus Durian nih. Kebetulan di tengah-tengah kita udah join nih. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri. Aku arahkan dulu nih. Nama teman kita ini adalah Kak Afif, teman-teman. Kak Afif ini dari Gus Durian. Nah, ini. Nah, halo Mas Afif. Wah, swantai banget Mas. Ini benar-benar swantai nih kalau kita kan terselubung oleh virtual background gitu. Halo Mas Afif. Halo teman-teman. Oke, gimana Mas? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Oke Mas, jadi hari ini teman-teman ini di BBVC 2 itu mau ngajak lebih kenalan dan mau tahu nih sudut pandangnya teman-teman dari Gus Durian. Nah hari ini untuk Mas Afif sendiri datang sendirian, datang virtual sendirian atau ada temannya nih hari ini? Saya datang sendirian, teman-teman Oke. yang lain yang pada sibuk jadi saya harus sendiri ini. Oke, nggak apa-apa. Oh gitu nanti jadi gini teman-teman, ini kenalin, ini Kak Afif ya. Kak Afif ini adalah bagian dari komunitas Gus Durian, teman-teman. Nah, untuk Kak Afif sendiri, kita nanti akan kenalan lebih lanjut dan sekalian aja langsung tanya nih terkait dengan internet toxic dan mental health dari sudut pandang teman-teman Gus Durian. Nah, gitu. Oke, langsung aja. Mungkin mulai dari perkenalan, Mas. Monggo. Mungkin mau perkenalan dulu, terus Gus Durian Bondowoso ya, benar ya? Oke, Gus Durian Bondowoso itu sudah aktif sejak kapan berjejaring di Bondowoso? Mungkin mulai dari situ dulu deh. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan saya Afif. Saya aktif di Gus Durian Bondowoso. Gus Durian adalah satu wadah bagi generasi muda utamanya yang sangat mencintai, yang sangat memegang teguh prinsip-prinsip atau apa saja yang ditinggalkan oleh almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal sebagai Gus Dur. Nah, sehingga aktivitas kita di Gus Durian itu banyak di persoalan humanisme dan pluralitas. Humanisme dan pluralitas. Jauh lebih dari sekedar itu, kita sedang menjalankan mandat 9 nilai Gus Dur yang kita biasa kemas dengan banyak sekali acara, baik acara formal, meeting semacam ini, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat dialogis atau perjumpaan. Saya bergabung di Gus Durian 2015, teman-teman. Belajar dari apa dan bagaimana cara berpikir Gus Dur, tingkah laku Gus Dur, utamanya di persoalan interreligius. Bagaimana soal pendidikan interreligius, bagaimana posisi agama, dan kita mesti meletakkan agama di apa. Itu sebetulnya poin penting yang saya alami. Termasuk saya pribadi, secara garis besar banyak sekali mendapati hal-hal baru pada ruang ini. Utamanya ruang di mana saya harus terbuka, ruang di mana saya harus open minded kepada siapa saja. Jangankan ke yang beragama, ke yang tidak beragama sekalipun, itu yang kemudian pengalaman yang saya alami. Nah, jauh lebih dari sekedar itu yang kekhawatiran atau apapun, yang jelas banyak mengganggu diri saya. Tetapi saat saya nikmati, saya jalani, justru akan lebih jauh memperkuat keyakinan agama saya, bahwa sebetulnya agama saya sebagai muslim, bahwa agama saya adalah agama yang mengajarkan cinta kasih, yang mengajarkan untuk saling memeluk satu sama lain, saling melindungi satu sama lain, tanpa kita harus punya berpikiran memindahkan agama orang atau memindahkan agama kita. Nah, per hari ini Gus Durian sudah tumbuh sekitar 6 tahunan di Bondowoso. Nah, saya banyak melakukan jejaring dengan GKI Bondowoso, Mas Mab dan teman-teman. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebetulnya bisa kita lakukan. Dan saya banyak sekali belajar dari GKI.
Saya banyak belajar dari teman-teman GKI. Saya banyak belajar dari teman-teman non-Muslim lainnya di agama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian peran serta Gus Durian secara prinsip untuk saling berintegrasi, saling mengetahui satu sama lain. Nah, hingga saat ini saya masih tetap konsisten, berprinsip untuk bagaimana terus menjumpai jauh lebih banyak lagi orang. Ya mungkin itu Oke. pengantar utama. Oke, berarti justru dari berjejaring itu ini ya bisa menguatkan apa namanya justru lebih menguatkan apa ya kalau aku bisa bilang imannya gitu ya Mas ya gitu ya. Nah, Ya, kalau dari berarti kan memang kuncinya ini berjejaring nih Mas. Nah, ini benar. mungkin cocok nih sama tema kita hari ini. Jadi sebenarnya kan karena berjejaring ini ya saya juga sempat join juga di Gus Durian gitu kan. Eh, memang sekarang akhirnya pasif gitu. Tapi karena saya pernah nyemplung gitu di situ, jadi tahu nih berjejaringnya teman-teman Gus Durian ini kan tatap muka, ngopi gitu kan Mas ya. Nah jadi terus ya topiknya umum, pertanyaannya umum nih. Selama pandemi ini, pertanyaannya umum banget. Selama pandemi, terus mengatasi keterbatasan untuk bisa berjejaring, itu bertatap muka, itu gimana Mas? Khususnya di awal-awal pandemi ya, itu kan sulit banget itu. Gimana Mas? Benar, Mungkin benar. secara singkat mungkin bisa dibagikan Mas. Ya, selama pandemi 2020 awal ya, eh, ya kita memaksimalkan di meeting begini. Cuma yang jelas ya terbatas ya. Sebenarnya kan 2020 pertengahan itu ada kegiatan pertemuan anu ya, temu nasional ya. Jadi jaringan Gus Durian se-Indonesia biasanya itu di Jogja. Karena kemarin pandemi, ya kita ngumpul lewat virtual begini, Mas. Berarti Jadi juga virtual juga diagendakan di Gus Durian gitu ya? karena memang gerakan Gus Durian juga kan apa jaringan Gus Durian itu kan banyak bergerak di digital sebetulnya dalam rangka counter ekstremisme, dalam rangka kampanye toleransi, kampanye apa kampanye perdamaian dan terusnya gitu. Jadi Oke, sebetulnya lebih banyak berjejaring di ini ya banyak terbiasa berjejaring di digital, tetapi oke, kegiatan-kegiatan offline juga menjadi prioritas kita. Hanya saja di oke. pandemi. Oke, berarti masih kegiatan offline juga masih jalan gitu ya. Nah, berarti Masih. kan ini Mas ya, kalau aku nangkep ini berarti pada akhirnya memang media internet ini sangat membantu begitu untuk mengatasi keterbatasan dalam berjejaring tatap muka begitu. Nah, kalau kami boleh tahu nih, sejauh mana bisa media internet ini membantu teman-teman pada akhirnya berjejaring? Apakah hanya memperkuat jejaring yang sudah ada dengan Bondowoso sendiri atau malah mungkin bisa menembus ruang dan waktu gitu. Jadi sama ke teman-teman yang jauh-jauh gitu atau gimana nih Mas? Monggo. Ya jejaring itu kan tidak mesti apa ya, tidak mesti termanage sedemikian rupa ya. Bagi saya yang jauh dari sekedar kalimat menjejaring itu kan sebetulnya dorongan dari kita itu apa ya, dorongan dorongan kita untuk membuka diri kepada sekitar kita itu kita niatkan apa gitu. Kalau kita hanya niatkan berjejaring saling mengenal, ya ngapain gitu. Tetapi kalau kita ingin lebih jauh mengenali, kita saling tidak mengedepankan prasangka, tetapi kita enjoy saling sharing. Bagi saya itu akan terus berbuah jauh lebih banyak. Dan itu yang saya alami sebetulnya. Saya 2018, waktu itu saya dapat beasiswa, apa, beasiswa soal perdamaian ya, kampanye perdamaian. Itu yang sebetulnya awal saya itu menjumpai seluruh tokoh agama di Bondowoso. Pertama yang saya kenal ya Pak Martin saja, itu pendeta Martin. Apa yang kemudian keberkahan yang saya dapat? Saya diperkenalkan dengan puluhan bahkan ratusan orang di GKI. Meskipun saya nggak hafal satu persatu, tetapi bagi saya itu adalah investasi yang sangat berharga bagi saya pribadi secara khusus untuk bagaimana ya saling mengenali, saling mengetahui. Gitu. Nah,
Maka bagi saya berjejaring yang saya maksud adalah, ya kalau kita hanya berjejaring di internal kita misalnya, saya tidak kemudian menyalahkan, tetapi yang boleh jadi akan itu aja. Kita tidak apa ya, tidak menemukan hal yang baru. Meskipun baru itu sifatnya subjektif, tetapi bagi saya untuk kemudian memperkuat mental lewat networking kita, ya memang kita mesti hari ini harus open ya. Kita harus Oke. terbuka bagi siapapun pada ruang-ruang dan aspek-aspek tertentu yang memang bisa kita kerjasamakan gitu. Oke. Ya, berjejaring tidak hanya soal saling mengenal, tapi juga bekerja sama dan lain sebagainya tadi yang telah disampaikan. Oke Mas, berarti ini kan memang eh, jejaringnya pada akhirnya memang memperluas gitu, diperluas juga oleh yang secara tidak langsung dibantu tanda kutip oleh pandemi melalui internet begitu kan. Nah, terus berarti kan kesannya selama ini positif ya Mas ya. Alhamdulillahnya positif ya. Ya untuk selama ini itu positif. Nah, karena kami juga perlu tahu nih apakah selama bisa mengambil positifnya itu tadi, apakah juga sempat mengalami yang negatif-negatifnya, Mas? Jadi ya gampangannya selain mengalami yang positif tadi, apakah juga mengalami internet toksik gitu di selama kegiatan ini, selama berjejaring virtual atau ya memanfaatkan internet gitu? Mungkin ada cerita dari teman-temannya jenengan di Gus Durian Bondowoso, Mas aku begini no Mas, nang Instagram dan lain sebagainya, atau mungkin ada merasa kegundahan sendiri ketika mengakses internet gitu Mas. Ya namanya juga ini ya, namanya juga digital ya. Setiap sesuatu yang menghendaki kita cepat, ya memang apa ya, soal kealamian, soal apa, soal keawetan, ya awet di banyak hal ya. Nah, bedanya jumpa digital dengan jumpa langsung kan jauh sebetulnya, meskipun secara value sama, ada pesan yang saling disampaikan, tetapi ya tetap terbatas ya, tetap terbatas ya. Namun lagi-lagi ya memang karena situasi kondisi nggak memungkinkan, sehingga yang paling maksimal itu gitu. Tinggal bagaimana kita terus saling apa ya, saling terus merajut komunikasi, kita saling apa ya, saling memahami untuk bagaimana produktif tetap untuk berkarya, itu aja. Oke. Kalau kepada soal negatifnya atau tantangannya, ya banyak sekali, yaitu tadi yang biasanya kita jumpa, kita nggak jumpa, yang biasanya kita guyon langsung, ya guyon digital juga terbatas mas. Via digital. Oke. Oke Mas, jadi ini ya apa sebenarnya kalau berarti aku boleh nangkep nih Mas, berarti cara mengatasinya untuk teman-teman dari Gus Durian sendiri atau mungkin dari sudut pandang Islam secara luas ya, secara luas, secara umum aja, itu mungkin lebih ke bagaimana kita menerima dan merespon gitu Mas ya, cara mengatasinya kira-kira begitu. Ya benar. Jadi tidak boleh tidak kita pada waktu itu, ya mungkin beberapa masih sampai sekarang ya, beberapa kegiatan ya, ya memang harus dimulai dari kita ya, dimulai dari kita, karena satu gelombang besar, ketika kita tidak memulai pelan-pelan untuk mengisi itu dengan satu kesadaran positif, ya habis kita ya. Lewat cara-cara itu sebetulnya kita mampu tetap merawat ya, kita tetap mampu merawat, kita saling menstimulus teman-teman kita untuk berkegiatan. Ya lewat cara-cara itu sementara. Oke. Oke Mas, nah itu tadi tentang internetnya Mas. Sekarang eh, eh, aku pribadi juga tertarik sih Mas, bagaimana teman-teman Gus Durian ini itu ini dari keterbatasan tadi kan akhirnya kan menyiasatinya dengan pertemuan virtual kayak gitu. Nah, dalam keterbatasan pertemuan-pertemuan itu dalam berjejaring dan apapun bahasa yang mungkin bisa kita sebut dan kita pilih, itu apakah mempengaruhi juga ke arah mentalnya teman-teman Gus Durian ini Mas? Sejak mempengaruhi mental teman-teman Gus Durian, khususnya teman-teman Gus Durian Bondowoso sendiri kayak gitu.
Itu terus nanti kayak misalnya mungkin apakah cemas, apakah malah galau, atau itu kan bagian dari mental juga tuh Mas ya. Nah, kalau memang ada terus selama kurang lebih hampir 2 tahun ini ya pandemi, itu kira-kira kalau dari sharingnya teman-teman sendiri, jenengan juga mungkin monggo, itu mengatasinya gimana Mas? Mungkin bisa jadi insight baru nih buat teman-teman, buat adik-adik yang ada di sini gitu. Mungkin juga saya gitu. Monggo. Ya kalau soal ini Mas apa teman-teman ya kalau soal mental ya ya karena memang keluar dari satu kebiasaan yang memang menjadi rule aktivitas kita itu yang memang sulit dan setiap kita manusia itu secara given mengalami itu gitu. Secara alami mengalami itu. Bayangkan kita yang memang sudah terbiasa kumpul dengan teman-teman, dengan keluarga misal, dengan ya sahabat-sahabat kita. Di satu waktu kita dihadapkan dengan hal di mana kita emang nggak bisa ketemu. Bagi saya ini satu yang wajar, apa ya, belajar beradaptasi dari aktivitas yang biasanya kita lakukan dengan aktivitas baru yang sebetulnya jauh lebih berat. Bagi saya kalau soal galau, kalau soal kita cemas, soal apa ya, soal dihadapkan dengan apa banyak satu pola hidup baru gitu. Kalau saya dan teman-teman sih mengatasinya ya salah satunya upaya-upaya produktif yang kita lakukan. Satu pertama ya kita tetap saling sambung ya, saling sambung komunikasi. Artinya hal-hal yang berkenaan dengan satu kegiatan yang kita upayakan, misal aktivitas yang kita upayakan. Jadi kita terus saling update dan kita terus saling sharing. Tapi lagi-lagi ya tetap digital ya, tetap digital. Nah, tetapi satu bentuk eh, aktivitas yang memang biasa kita ketemu langsung, ya akhirnya kita alihkan pada satu eksplorasi nilai lewat visual itu tadi yang biasanya kita jumpa darat ya akhirnya kita jumpa online tetapi pada titik value kegiatan yang direncanakan di offline kita tetap diupayakan bagaimana terlaksana di online gitu termasuk kita ya saling berbagi aktivitas jadi hal-hal yang sudah lama kita lakukan bisa kita visualkan lagi lewat digital gitu. Sebenarnya banyak sekali ya. Artinya komparasi antara mental dan digital internet ya bergantung bagaimana misi kita ya. Artinya pada situasi tertentu dua hal yang sama-sama positif ini sebetulnya akan diarahkan oleh satu prinsip kebersamaan yang positif. Jadi kalau soal keterbatasan ya terbatas karena memang digital gitu. Tetapi ketika kita benar-benar bisa memanfaatkan secara maksimal, saya yakin sangat bisa. Artinya sangat bisa berbuah hal-hal yang positif dan bagi saya manfaatnya jauh lebih banyak dan jauh lebih luas gitu. Oke. Oke Mas Afif. Nah ini berarti memang dialihkan ke aktivitas-aktivitas yang positif, saling berbagi, saling komunikasi, keep in touch lah kalau bahasa Belandanya gitu ya. Nah jadi kalau tadi ini di sesi pagi ini teman-teman ini sharing dari sudut, ada juga dari ayat-ayat Alkitab yang menguatkan. Kalau dari sudut pandang Muslim sendiri, apakah ada Mas yang memang mungkin juga bisa menjadikan obat penguat nih gitu? Kalau ini sepengetahuan jenengan aja mungkin. Ya, kalau soal bagaimana kita Oh, berjejaring, biasanya bersikap seperti apa gitu? halo, putus-putus Mas ya. Halo. Oke, cek cek cek. Halo. Wah, ternyata internet saya. Oke oke. Mas, kalau di sesi pagi tadi, ini teman-teman Kristen ini juga dapat bekal nih dari sudut pandang Alkitab gitu. Kalau dari sudut pandang
Kan kadang juga ada yang mendasari lewat keimanan, oh kita harus kuat, kita harus tangguh, harus bertahan, itu dari segi keimanan juga gitu. Kalau dari sudut pandang Islam sendiri menyikapi kita harus kuat secara mental nih, ada nggak Mas pesan-pesan gitu? Ya, ada apa? Eh, Tuhan ya Allah dalam satu firman di kitab suci itu menyatakan memang soal apa? Soal sesuatu yang membuat kita nggak nyaman itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bunyinya begini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi dan pasti saya timpakan kepada kalian itu minal khauf dari rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsin minal amwal kekurangan harta, wal anfus soal jiwa, was samarat dan buah-buahan. Jadi 5 hal ini memang sudah janji Tuhan bahwa ini akan ditimpakan ya, akan dialami. Tetapi apa pesan Tuhan di terakhir? Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi memang nggak ada apa tawaran yang lain dari Tuhan selain sabar. Artinya ketika kita menghadapi 5 hal ini kita sabar. Ya mungkin kalau batasan-batasan dan bagaimana sabar, setiap kita memiliki cara sabarnya masing-masing dengan perihal yang mesti disabari lewat lewat apa yang kita alami masing-masing. Tentu nggak bakal sama, masalahnya nggak sama, model cara menyikapinya pun nggak sama. Tetapi secara garis besar ya apapun yang menjadi satu fakta realitas kita, ya soal-soal demikian saya yakin di agama teman-teman juga diatur polanya bagaimana menyikapinya ya. Sehingga pada soal inilah kita ini ditantang sejauh mana konteks keimanan dan keberagamaan kita. Kira-kira begitu. Mas. Halo? Oke. Berarti memang ya sebenarnya halo, maaf. Kayaknya mapnya sinyalnya jelek ya, Mas Afif. Oke, thank you Mas Afif buat sharingnya. Ini Steffi, Mas. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Dulu di Surabaya cukup sering ketemu dengan teman-teman Gus Durian dan selalu belajar hal baru. Teman-teman di sini, iya. Teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Atau dari panitia sembari kita menunggu Bapak moderator kondang kita kembali. Halo. Sorry. Reconnecting guys. Maaf. Oke. Oke, tapi tadi di akhir tadi aku menangkap pesan dari aku langsung ya. Aku tadi menangkap pesan cek apakah suaraku masuk dengan jelas? Masuk, maaf. Cek. Assalamualaikum. Oke, semoga sudah mulai stabil lagi. Jadi dari akhir tadi aku bisa nangkep bahwa sebenarnya memang juga ada pesan-pesan dari sudut pandang keimanan gitu yang memang sebenarnya juga saling menguatkan bahwa memang Tuhan itu sudah menggariskan memang pasti akan ada kesusahan, tapi Tuhan itu tidak akan meninggalkan. Garis besarnya seperti itu Mas ya. Nah, pertanyaan terakhir nih dari ini nih, aku pribadi dan mungkin teman-teman yang juga mungkin tertarik dengan Gus Durian, itu juga mungkin ada yang mau tahu nih. Nah, kalau dari isu-isu internet toksik, dari isu-isu mental health gitu ya, ini mau tahu nih, apakah Gus Durian secara umum, entah itu secara nasional atau apa ya, itu dan Gus Durian Bondowoso sendiri secara khusus, apakah punya agenda apa
program gitu dalam mengatasi atau membicarakan hal ini gitu, Mas? Secara garis besar mungkin iya, tetapi jauh lebih spesifik untuk kepada dua hal ini sepertinya belum. Nah, artinya di persoalan bagaimana kita memahami digital, termasuk baik buruknya digital dan seterusnya, itu ada di kita secara umum. Tetapi secara khusus kita belum ngobrolin spesifik mungkin soal itu. Nah, tetapi bagi saya dua hal ini saat dari tadi kita ngobrolin, sepertinya memang keren ketika menjadi satu follow up kita, menjadi ruang tindak lanjut kita, utamanya di Bondowoso, utamanya di Bondowoso, ketika kita bisa memanfaatkan ruang ini itu kemudian menjadi ruang share ke publik yang jauh lebih luas, bagi saya itu jauh lebih ini ya, jauh lebih baik. Jadi Gus Durian itu per hari ini hanya bergerak di persoalan counter ya, utamanya counter ekstremisme, tidak hanya perihal soal menyikapi satu satu isu-isu ekstremis, tetapi kita juga menggerakkan satu kekayaan, satu khazanah dari apa yang dimiliki oleh bangsa kita, utamanya Indonesia, dan bagaimana agama mesti hadir di tengah-tengah negara. Itu aja yang banyak sementara ini kita kerjakan. Ya, selebihnya kita menebar ajaran-ajaran Gus Dur. Oke. Berarti memang bidangnya lebih ke Oke. Jadi memang ya memang bidangnya Gus Durian gitu Mas ya, yang lebih ke mengcounter ekstremisme gitu ya. Oke. Tapi bukan berarti juga menutup mata pada isu-isu internet, isu-isu metal gitu ya. Oke. Oke, Mas Afif, mungkin untuk penutup sesi kita yang singkat ini, mungkin ada yang pesan yang mau disampaikan ke teman-teman ini, banyak pemudi Kristen nih di sini gitu. Ada juga teman kita dari luar negeri, Mas. Nanti itu gitu. urusan translator lah Mas itu. Mungkin Mas Afif mau memberikan pesan gitu buat teman-teman yang ada di sini terkait mental atau mungkin terkait internet gitu. Monggo. Jadi teman-teman, pesan saya yang mungkin yang paling terakhir, kalau kita hanya ingin dilihat baik, ya kita nggak usah ngapa-ngapain, kita udah kelihatan baik. Tetapi ketika ya kita ingin jauh lebih bermanfaat kepada sekitar kita, memang kita harus bergerak. Apa dan bagaimanapun konsekuensinya kita harus bergerak. Mau kita reputasi hilang dan seterusnya. Selama kita yakini itu benar, kalau kata Gus Dur ya kita lakukan. Kita memang harus bergerak. Terus yang selanjutnya teman-teman, apapun fakta yang teman-teman lihat di sekitar, mau itu positif atau negatif, lebih-lebih misal satu fakta negatif yang kita lihat di sekitar, kita mesti harus berprasangka baik. Artinya bahwa bukan kejahatan-kejahatan itu yang banyak, bukan ketidakbaikan itu yang banyak, tetapi orang-orang baik seperti kita yang ada pada ruang ini, pada forum ini, pada meeting ini. Hanya soal itu belum diperjumpakan dan belum mau bersatu. Sehingga kita saat benar-benar bersatu dalam satu energi positif, pasti energi-energi negatif itu secara otomatis akan hilang di sekitar kita. Apapun itu. Mau kita sedang mengalami galau, mau kita sedang mengalami cemas. Tetapi ketika di antara kita itu saling memberikan energi positif, saling memberi optimisme kepada sekitar kita, utamanya kepada kita yang mengalami misal, pasti energi itu akan kembali. Nah, realitas juga nggak jauh dari sekitar itu. Maka sekali lagi bagi teman-teman sekalian, ketika kita ingin jauh lebih bermanfaat lewat jejaring itu, ya kita jangan diam. Ayo kita bergerak. Meski kita belum bisa seleluasa mungkin bergerak secara offline, tetapi digital kita harus manfaatkan menjadi sesuatu yang positif, menjadi satu yang edukatif bagi publik. Kita harus menyiapkan dan menyajikan informasi yang edukatif bagi sekitar kita dan teman-teman kita. Jadi kita harus tetap optimis, semangat, dan
ya kita harus saling sambang meskipun lewat digital. Begitu Mas Map ya. Terima Oke, kasih. kata kuncinya adalah bukan orang jahat yang semakin banyak, tetapi kita orang-orang baik yang terlalu banyak diam. Itulah ya kira-kira Mas ya. Oke, terima kasih banget loh Mas buat sharingnya, buat membagikan tentang pandangannya. Itu terima kasih banget sudah mau juga di akhir masih mau menitipkan pesan kepada teman-teman generasi muda Kristen yang ada di sini dari sudut pandang Islam, biar kita semakin menyatu gitulah. Kita ini adalah orang baik, kita meyakini kita orang-orang baik, maka kita harus menyebarkan kebaikan. Ngoten nggih? Oke, terima kasih Mas Afif sudah menyempatkan waktunya siang hari ini. Terima kasih banget. Mungkin terima kasih juga. Oke, kalau gitu karena waktunya juga jalan terus, Mas Afif sekali lagi mohon maaf juga kalau memang waktunya akhirnya sangat terbatas gitu. Mungkin selanjutnya mungkin kembali ke MC. Silakan. Terima kasih. Join now.